Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Semua pada antusias ya, bersemangat hari ini. Nah, kalau kalian sudah bersemangat, pasti kalian sangat siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, Papa minta siapa yang berdoa? Oh, Alfa, giliran kamu ya. Oke, silakan Alfa berdoa di tempat saja. Oke, silakan Alfa. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Alfa, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Alfa Plunggi. Oke, ada. Clara Anistia Bertin hadir. Terima kasih Anis. Joanna Tamelan. Oh, sakit. Ada yang tahu dia sakit kenapa? Oh, demam. Oke. Terima kasih. Bapak telah mengecek kehadiran kalian. Kita akan mengikuti pembelajaran. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Oke, terima kasih. Tentu saja bahwa materi minggu lalu adalah tentang pengertian dari sebuah teks berita. Terima kasih kepada Ayu yang telah menjelaskan apa itu teks berita. Saya mau berikan tepuk tangan untuk Ayu dulu. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Yang kedua, menganalisis unsur dari teks berita. Yang ketiga adalah menulis teks berita berdasarkan peristiwa nyata dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang benar. Oke, jadi siapa yang tahu struktur dari teks berita? Oke, terima kasih. Silahkan. Kepala berita, benar. Apa lagi? Ekor. Sebelum ekor, apa dulu? Baru ke ekor berita. Ya, tentu saja adalah tubuh berita. Kemudian baru ekor berita. Nah, jawaban yang kalian berikan itu sudah tepat. Jadi yang pertama adalah judul, kemudian bagian dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Lalu siapa yang tahu fungsi dari teks berita? Nah, jadi fungsi dari teks berita adalah untuk memaparkan informasi atau fenomena sosial yang terjadi di kehidupan kita, diinformasikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Oke, ada yang tahu unsur-unsur dari teks berita? Oke. Adik Simba. Nah, tepat sekali. Ada yang tahu arti dari adik Simba? Ya, silahkan. Oke, A. Apa? Di mana? S. Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Tentu saja tepuk tangan dulu. Kalian telah menjawab dengan benar. Nah, tentu saja secara lebih detailnya dalam bahasa Inggris unsur dari teks berita bisa disebut dengan 5W tambah 1H. Tentu yaitu what, where, when, who, why, dan how. What artinya apa? Peristiwa apa yang terjadi? Where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Why, mengapa sehingga peristiwa itu terjadi? Dan how, bagaimana proses atau keterlibatan, keberlangsungan dari peristiwa itu sendiri. Nah, adapun ciri-ciri kebahasaan dari teks berita yaitu adanya kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Kemudian adanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan juga banyaknya penggunaan kata kerja mental seperti mengatakan, menyebutkan, menjelaskan, memikirkan, dan lain sebagainya. Oke, secara lebih jelas Bapak akan memberikan sebuah contoh dari teks berita. Misalkan seperti ini. Tadi kalian sudah menjawab dengan benar, yaitu struktur teks berita ada 4, yaitu judul. Nah, dalam contoh yang Bapak berikan ini judulnya adalah ekstrak
propolis bantu percepat pemulihan. Itu sudah masuk dalam struktur yang pertama. Kemudian struktur yang kedua adalah kepala berita. Nah, kepala berita merupakan pengenalan yang menjelaskan secara umum sebelum masuk ke bagian yang lebih dalam. Biasanya itu terdapat dalam paragraf pertama dalam sebuah teks berita. Kemudian ada tubuh berita atau bagian inti dari berita itu. Kemudian ada ekor berita atau sebagai penutup dari sebuah teks berita. Nah, dalam kegiatan ini Bapak akan membagikan menjadi 3 kelompok. Oke, kalian yang membagi kelompok sendiri atau Bapak yang membagi? Oh, pakai absen saja ya? Oke, berhubung karena kalian berjumlah 30 orang, maka Bapak akan membagi menjadi 10 orang dalam tiap-tiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah selesai nama ya? Oke, baik. Bapak akan membagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, jadi dalam LKPD yang telah Bapak berikan itu, Bapak sudah memberikan sebuah teks berita. Nah, dari teks berita tersebut, kelompok 1 itu kelompok 1 akan menganalisis struktur dari teks berita. Jadi kalian mulai tentukan mana judulnya, mana bagian kepala, mana bagian tubuh dan bagian ekor. Kalian harus jeli karena paragraf-paragrafnya itu hampir sama. Jadi kalian harus jeli bisa menentukan atau membedakan struktur dari teks berita tersebut. Kemudian kelompok 2 itu kalian menganalisis ciri kebasahan dari teks berita. Nah, kalian juga bisa lihat dari materi yang Bapak telah lampirkan. Kalian bisa baca tentang ciri kebasahan teks berita. Kalian juga dapat mengakses materi tambahan dari gawe kalian. Oke, kalian sudah terhubung dengan wifi internet sekolah kan? Oke, tentu terima kasih ya. Dan kelompok 3, kalian akan menganalisis unsur 5W tambah 1H yang seperti yang tadi Bapak telah jelaskan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, waktu pengerjaan kalian yaitu 30 menit. Oke, semua setuju? Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Ada yang mau bertanya? Oh, silahkan. Kelompok 3. Jadi misalkan dalam teks kalian ini, kalian menganalisis unsur 5W tambah 1H. Jadi kalian harus mengidentifikasi dalam berita ini apa peristiwanya, kalian lihat dari judul. Kemudian kalian baca secara keseluruhan dan menentukan apa pokok dari berita itu. Kemudian kalian menentukan di mana, kapan, siapa yang terlibat, mengapa, dan bagaimana. Kalian harus menjelaskan ya. Oke, sudah paham? Baik, selamat bekerja ya, semangat. Oke, waktu kalian tinggal 15 menit. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Oke. Terima kasih Anton. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Bapak akan memeriksanya. Nah, karena kalian telah menentukan struktur, ciri kebasahan, dan unsur dari teks berita, maka sebagai PR-nya kalian kerja masing-masing di rumah, yaitu kalian harus menulis teks berita berdasarkan peristiwa nyata dengan memperhatikan struktur dan kebasahan yang benar sesuai dengan tujuan pembicaraan kita ya. Jadi dalam pembicaraan tadi kita sudah menganalisis struktur, ciri, dan unsur. Kemudian sebagai tugas individu, kalian harus membuat sebuah teks berita. Nah, temanya Bapak berikan ini tema bebas.
berkaitan dengan peristiwa yang terjadi selama 1 bulan ini, batas 1 bulan ini saja. Peristiwa di mana saja, yaitu di Kota Kupang. Silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, baik, cukup jelas ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan dengan baik dan waktu juga telah selesai. Bapak minta Natalia bawa kita dalam doa. Oke, silakan Natalia, doa mulai. Terima kasih Natalia, silakan kembali ke tempat. Nah, kalian akan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selamat mempersiapkan diri. Terima kasih anak-anak, semangat dan sampai jumpa.